Oke, shalom beloved semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Linda. Saya ambil dari firman Tuhan, perikopnya mengenai kebenaran karena iman. Saya ambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 10. Saya bacakan firman Tuhannya terlebih dahulu. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, karena pada saat beribu-ribu tahun yang lampau, Musa telah mendapatkan 10 perintah Allah mengenai hukum Taurat. Dan setiap orang pada saat itu harus melakukan hukum Taurat, maka mereka akan hidup. Dan karena Musa banyak bergaul dengan Tuhan, maka terang cahaya Tuhan ada dalam diri Musa. Ya kan? Setiap dia habis ketemu Tuhan, terang sekali wajahnya. Semua tubuhnya bersinar. Sinar kemuliaan Allah menempel dalam hidupnya. Oh, saya suka sekali kalau misalnya sinar Allah ada dalam hidup saya. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta seperti Musa, ada sinar kemuliaan Tuhan, ada cahaya Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, bergaul akarib, pasti ada cahaya terang Allah dalam hidup kita. Selanjutnya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Tuhan Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke dalam jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu. Dan tidak ada seorang pun yang di dalam doa tuh kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa. Dia pencipta kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Makanya kita adalah ciptaannya. Kalau menurut saya, kalau kita doa banyak minta ini, minta itu sama Tuhan, menurut saya juga Tuhan tahu kok kebutuhan kita, ya kan? Dalam doa Bapa kami aja, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup, semua Tuhan cukupkan, gitu. Nggak mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan dipermalukan, nggak mungkin. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai selama-lamanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bakal dipermalu-malukan. Nggak ada orang yang ikut Tuhan tuh jadi pengemis minta-minta sana sini, nggak ada. Kalau menurut saya mah begitu ya. Nah, atau apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman imam yang kami beritakan. Jadi kalau menurut saya, setiap kita percaya nih ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertama kali kita mengakui, kita menerima Tuhan, kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita percaya kalau Tuhan adalah satu-satunya jalan dalam kehidupan kita untuk mencapai ke rumah Bapa nantinya, ya kan? Satu-satunya jalan, gak ada jalan lain. Kalau di dalam dunia kan banyak jalan menuju ke Roma, tapi enggak. Kalau untuk firman Tuhan, untuk firman Tuhan itu basicnya itu pasti bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini. Dan menurut saya satu-satunya jalan untuk menuju ke surga cuma melalui Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lain. Dan menurut saya setiap kita dalam setiap masalah, kita banyak bergantung sama Tuhan. Itu adalah suatu kebenaran. Kalau menurut saya itu adalah suatu kebenaran. Kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Belajar untuk melihat ke depan, tapi yang kita belum lihat. Ya kan, iman itu timbul dalam hati untuk segala sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita percaya. Misalnya saya percaya gitu ya. Saya percaya masalah saya akan selesai. Dan
pada saat saya mau mengikuti kuliah 2019 itu, Roh Kudus tuh di dalam hati saya ngomong gini, kamu jalankan apa yang menjadi bagianmu, kamu menjalankan apa yang seharusnya kamu jalankan, udah gak ada waktu lagi. Firman Tuhan, Roh Kudus di dalam hati saya ngomong gitu, kamu udah gak punya waktu lagi, kamu harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Karena aku Tuhan Allahmu akan berjalan di depanmu. Untuk setiap masalah, untuk setiap percobaan, untuk setiap segala hal yang ada, kamu lakukan taat terhadap perintah Tuhan, maka aku Tuhan Allahmu akan berjalan di depanmu. Saya paling suka kalau Tuhan udah berjanji sama saya. Kenapa saya suka? Karena Tuhan itu gak seperti manusia. Kalau Tuhan udah janji dia, iya dan amin. Menurut saya ya, kalau manusia janji bisa tarsok, besok tarsok, lupa akan janjinya. Tapi Tuhan gak pernah. Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Dia selalu menepati janji-janjinya. Amin. Dan saya pegang itu sebagai sebuah kebenaran dalam hidup saya. Dan di ayat 10 ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Pada saat pertama kali Tuhan menciptakan di kitab Kejadian ya kan, Allah berfirman, Allah mengucapkan, Allah berkomunikasi, maka segala sesuatunya ada. Makanya kita percaya, kita mengucapkan itu dengan mulut kita dan kita percaya dengan hati kita, pasti semuanya akan terjadi. Kita percaya Tuhan adalah juru selamat hidup saya, dan Tuhan adalah pembimbing hidup saya, menjadi kompas hidup saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya itu, saya pegang janji Tuhan itu. Saya berusaha begini ya, saya berusaha menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berusaha menekuni apa yang Tuhan mau. Bukan menekuni ya, saya belajar gitu loh. Step by step saya belajar gitu loh. Langkah demi langkah saya belajar untuk mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Dari situ saya belajar untuk apa ya, setiap pergumulan saya, setiap hidup saya, setiap masalah saya selalu merasa ada penyertaan Tuhan. Walaupun kadang doa saya nggak dijawab sekarang ini, entah itu 10 menit lagi, apa 1 jam lagi, apa 1 hari lagi, apa 4 bulan lagi, apa 2 tahun lagi, apa 10 tahun lagi, apa 20 tahun. Tapi saya percaya satu, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup saya. Manusia sering mengecewakan saya. Bahkan saudara saya sendiri mengecewakan saya. Iya kan? Karena kasus-kasus saya ini, saya tuh bukan gak percaya sama orang ya. Cuman saya tahu, manusia itu bisa dibayar dengan uang. Dia dibayar dengan uang, maka dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tersebut. Tapi menurut saya, apa yang saya alami, saya berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang-kadang ya, saya suka melenceng-melenceng dikit masih ya. Misalnya kayak handphone. Saya beli handphone murah. Terus Tuhan bilang begini, handphone itu rusak nih, baru berapa lama udah rusak. Terus Tuhan ngomong begini sama saya, kamu jangan betulin handphone itu. Lebih baik langsung kamu jual. Kamu belilah lagi yang baru. Ah Tuhan, kayaknya sayang uang. Akhirnya saya benerin. Habis 100.000, tetap aja hasilnya saya jual. Kan menurut saya itu buang-buang waktu saya ya. Seharusnya kan udah langsung saya jual. Tuhan udah saya dapat remanya kayak begitu, udah langsung saya jual. Udah selesai kan, nggak bakal ada masalah lagi. Akhirnya panjang kan saya. Kadang-kadang suka begitu gitu loh. Tapi dalam hidup ini menurut saya ya, kalau misalnya ya, saya misalnya udah ke satu tempat gitu ya kan, di sana saya mau ikut lagi nih, ikut belajar, ikut apa ikut training. Kalau misalnya saya di hati saya nih ya, kayaknya saya di sini kurang, maksudnya apa ya, nggak bakalan sampai selesai. Saya udah merasa begitu, baru saya jalanin nih berapa step nih ya, saya udah dapet
udah dapat dalam hati saya tuh kayak begitu, kayaknya nggak selesai. Udah langsung saya, ya udah deh, nggak usah deh saya lanjutin. Hati saya bisa begitu, udahlah nggak usah saya lanjutin, buat apa saya lanjutin, toh nggak bakal selesai. Udahlah, daripada capek-capek udah nggak usah, saya bilang begitu dalam hati saya. Yang penting sekarang ini saya banyak baca-baca aja firman Tuhan, banyak-banyak menggali firman Tuhan. Sekarang kan saya lagi belajar exegesis nih, padahal basic bahasa Ibrani saya juga ya pas-pasan lah, nggak pinter-pinter banget, tapi lumayan lah gitu. Ya bisa bacalah sedikit-sedikit, tapi kalau untuk expert mah enggak. Yang penting ngertilah dikit-dikit gitu. Ya saya belajar lah gitu, berusaha belajar. Saya berusaha menggali sendiri gitu loh. Kurang lebih firman Tuhannya kayak gimana gitu loh. Sekarang belakangan ini ya, saya lebih seperti itu gitu loh. Lebih berusaha apa yang saya buka gitu di dalam YouTube saya pingin tuh dengan kata-kata saya yang sederhana tapi orang ngerti gitu loh. Saya nggak perlu kata-kata yang terlalu tinggi gitu ya. Yang penting orang ngerti gitu loh. Firman Tuhan itu orang ngerti, orang bisa menerima. Itu aja sih menurut saya. Dan saya suka sama konten YouTube ini. Saya suka banget. Saya suka sekali gitu loh. Kalau bisa sih ini jadi pekerjaan saya ya. Yang maksudnya pekerjaan saya untuk memberitakan firman Tuhan kemana-mana, gitu ya kan? Beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia. Menurut saya paling mudah dengan konten YouTube ini. Kenapa? Setiap orang bisa dengar gitu loh. Di daerah manapun bisa dengar, ya kan? Ya kalau mereka dijamah sama Roh Kudus, mereka akan buka konten YouTube saya. Menurut saya mah begitu. Jadi nggak usah capek-capek lah saya ke daerah sini, daerah sana, daerah sini. Kecuali nanti kalau suatu saat, sometime, kalau Tuhan menyuruh saya ke suatu daerah, kemana gitu ya. Tapi enggak lah Tuhan, jangan deh. Kalau bisa sih jangan. Ya, saya pasti pergi gitu loh. Saya pasti, ya berusaha lah. Kalau bisa sih yang deket-deket saja lah Tuhan. Gitu. Karena saya perlu menjaga rumah saya, terus terang. Saya perlu menjaga rumah saya ini. Sampai kuncinya ini saya cabut-cabutin. Kenapa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dibuat permudah? Iya kan? Apalagi mereka ingin mengerjakan saya. Udah saya cabut-cabutin aja. Pokoknya gemboknya ditambah, semuanya ditambah. Saya percaya penjagaan Tuhan luar biasa dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya kan? Saya percaya itu. Cuman yang saya takutkan biasanya saya tuh kadang-kadang dapat penglihatan, dapat kata teman-teman saya dapat kata-kata profetik dari Tuhan, ya kan? Kadang saya dapat entar sebulan apa 2 bulan kemudian kejadian. Biasanya saya taruh di Facebook saya taruh semuanya itu di Facebook saya. Kalau menurut saya, kalau orang baca ya puji Tuhan, orang nggak baca ya sudah, tidak apa-apa, ya kan? Biasanya saya taruh gitu loh, setiap tahun itu saya dapat gitu loh. Kadang-kadang misalnya mengenai kejadian apa, Tuhan pas lagi entah gimana bicara gitu dalam hati saya langsung ketik gitu loh, entah lagi di WA, entah di mana gitu, saya ketik gitu loh, saya tulis gitu loh. Soalnya kenapa? Kata-kata itu kan dapatnya cuma sekali, nggak mungkin 2 kali, dan nggak bisa diulang. Kalau menurut saya dapat nggak bisa diulang. Jadi saya ngomong nih ya, saya ngomong langsung aja keluar. Kayak saya misalnya menulis nih untuk konten YouTube, saya cuma nulis firman Tuhan tok. Mengenai nanti gimana-gimananya isinya nanti di depan YouTube ini. Biasanya saya begitu gitu. Kemarin sebenarnya yang mengenai kebenaran firman Tuhan ini saya udah tulis di konten YouTube ini. Judulnya ini saya lupa tuh judulnya. Judulnya kita selalu perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan karena kita merasa kita nggak mampu. Itu judul konten YouTube ini, yang kali ini. Saya lupa deh tuh, maksudnya di awal yang ngomongnya, nggak apa-apa lah ya. Dan kalau menurut saya ngomong ya, yang penting saya udah tahu gitu loh. Nih, saya ngomongin kebenaran firman Tuhannya apa, kurang lebihnya. Itu udah ada konsep di pikiran saya, udah tinggal saya ngomong aja, nanti saya kurang lebih mau ngomong apa. Dan kemarin sebenarnya saya udah buat konten YouTube ini, cuma dapatnya separuh gitu.
Akhirnya saya pikir ya udah ntar deh, akhirnya saya sibuk bikin banyak tugas, akhirnya saya lupa, baru sempat sekarang ternyata udah kehapus. Akhirnya ya udahlah, saya bikin lagi dari awal gitu. Oke, sekarang kita berdoa ya. Ya Tuhan, taruhlah doa apa yang Engkau ingin hamba katakan terhadap para beloved semua yang nonton konten YouTube hamba ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertakhta yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketakutan akan masa depan ya Tuhan. Hamba taruh semua anak-anak-Mu, semua perasaan anak-anak-Mu di salib-Mu ya Bapa. Dan hamba percaya ya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami semua. Seluruh penghalang doa-doa hamba cabut semuanya. Hamba taruh di salib Yesus. Hamba batalkan semua kekuatan kegelapan yang ada. Hamba percaya ya Tuhan, hamba percaya anak-anak-Mu, apa yang didoakan kepadamu ya Bapa, Engkau menjawab doa mereka satu persatu ya Bapa. Semua kekhawatiran mereka mengenai biaya hidup, mengenai besok mau makan apa Tuhan. Tuhan, hamba percaya burung gagak bunga bakung di ladang pun Engkau hiasi. Begitu indah, dan hamba percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukannya ya Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan mencukupkan kami seperti Elia di tepi sungai Kerit ya Bapa. Engkau menjaganya, Engkau memelihara kehidupannya. Dan hamba percaya ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau pelihara kehidupan kami satu persatu ya Bapa. Hamba serahkan semua persoalan, pergumulan kehidupan kami masing-masing. Besok anakku sekolah dengan uang apa Tuhan? Hamba percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan uang untuk sekolah, untuk bayar SPP, untuk uang buku, untuk uang bangkunya ya Tuhan. Engkau cukupkan semua ya Bapa. Ada yang pada saat ini ibu yang sedang sakit ya Bapa, yang sedang menonton konten YouTube hamba ya Tuhan. Sakit yang dideritanya bukan sakit beneran sebenarnya Bu. Engkau terlalu banyak khawatir dalam hidup. Engkau banyak memikirkan segala persoalan hidup ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Percaya Bu, Tuhan akan menjawab semuanya. Kamu gak sakit sebenarnya. Kamu hanya menderita karena begitu banyak kekhawatiran dalam hidupmu. Begitu banyak yang engkau simpan dalam hatimu. Dan engkau merasa gak ada jalan keluar. Percaya Bu, Tuhan itu hidup. Allah itu hidup. Allah itu gak pernah tidur. Dia akan mendengarkan setiap doa anak-anaknya. Percaya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau akan menjawab doa kami satu persatu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, beloved semuanya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Makasih.